Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman. Informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif, atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya sudah melakukan suatu kecerobohan, di mana kecerobohan tersebut memberikan situasi psikologis begitu sangat runtuh. Kenapa saya mengatakan kecerobohan? Lagi-lagi itu ada kaitannya terhadap orang yang pernah menjadi bagian di dalam kehidupan dari satu energi yang saya katakan tadi. Di mana ketika seseorang pernah menjadi bagian di dalam kehidupan dari satu energi yang saya katakan tadi, di awalnya saja
bisa memberikan suatu kenyamanan. Kenyamanan yang diberikan bukan berarti tidak berbicara secara timbal balik. Ada timbal baliknya. Di satu sisi, satu energi yang saya katakan tadi sudah lalai untuk mempermainkan perasaan. Di satu sisi, seseorang yang saya katakan tadi sudah mendapatkan yang namanya keuntungan. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, mungkin kartu ini akan berbicara secara karakter, di mana karakter ini seperti selalu berjalan untuk melakukan tindakan, tetapi perjalanan yang dilakukan ini seperti memberikan suatu kaitan terhadap kepuasan. Itu yang saya lihat. Karena belum tentu ketika pihak lain atau orang lain sudah mengenal seseorang dari suatu bentuk komitmen, komitmen itu belum tentu bisa dijaga oleh pihak lain dengan hubungan ikatan yang jelas. Karena bagi saya pihak lain seperti menganggap komitmen itu adalah komitmen boneka. Kapan bisa dikendalikan, ya dipermainkan. Kapan tidak bisa dikendalikan, ya ditinggalkan begitu saja. Itu karakter yang dikatakan dari kartu ini. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau seandainya saya ingin kembali melihat perjalanan komitmen kamu itu seperti memberikan diri kamu kondisi kebingungan. Kebingungan dalam arti apa? Secara batin, batin kamu sudah menjerit. Secara perasaan kamu sudah tersakiti. Tetapi ada sesuatu hal yang menjadi pemikiran kamu untuk mengesampingkan dua aspek yang saya katakan tadi. Secara mata, kamu sudah menyadari bahwasannya komitmen itu adalah komitmen yang penuh dengan suatu tindakan yang kasar. Tetapi lagi-lagi, siapa tahu ada sesuatu hal yang mengharuskan diri kamu untuk tidak meluapkan emosi kamu karena memang ada yang kamu jaga. Bisa saja dari kondisi mental seorang anak, kamu mengutamakan hal tersebut daripada mengutamakan status diri kamu. Itu yang saya lihat. Saya tidak tahu apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau tidak. Ya, semua kembali terhadap pola pemikiran kamu karena diri kamu yang mengetahui bagaimana situasi komitmen kamu tersebut. Saya berbicara menurut versi yang saya lihat. Saya berbicara menurut versi yang saya rasakan.
Bukan berarti versi yang saya katakan ini tersinkron dengan diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Wak Geng, lagi-lagi akan mengatakan dari posisi batin kamu. Batin kamu ini seperti menerima suatu bentuk resiko, di mana resiko tersebut sama sekali tidak membuat diri kamu memiliki semangat untuk meyakinkan diri sendiri dari perjalanan komitmen kamu di masa lalu. Itu yang saya lihat. Apa yang saya katakan barusan itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan kembali di dalam perjalanan komitmen kamu. Sepertinya kartu ini mengatakan kamu sepertinya sedang merenungi kebodohan kamu dari situasi komitmen kamu. Ibaratnya diri kamu ini menganggap apa yang pernah kamu lakukan terhadap manusia itu adalah kebodohan yang begitu sangat fatal yang membuat diri kamu runtuh. Ibarat orang yang tidak mau lagi untuk mengulang kondisi kebodohan kamu tersebut untuk kedepannya. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Fool. Saya memberikan diri kamu suatu bentuk saran. Kamu tidak usah untuk menyalahkan diri sendiri. Kamu tidak usah untuk memikirkan atau mempertanyakan siapa yang bodoh, siapa yang lalai, siapa yang ceroboh dari perjalanan komitmen kamu. Intinya, kamu ini harus bisa mengubah kebodohan yang kamu renungkan itu, membuat diri kamu agar termotivasi untuk mendapatkan suatu kemurnian di dalam kehidupan kamu. Jangan larut dari kebodohan kamu. Ya, Wak Geng, itu sekedar saran. Semua kembali terhadap diri kamu. Mau kamu terima, mau kamu tidak terima, semua saya lemparkan terhadap diri kamu. Jadi orang yang bijak untuk kedepannya. Sekalipun ada energi baru atau energi lama, atau ada sahabat atau saudara atau kolega atau rekan kerja atau rekan bisnis, kamu jangan lalai lagi. Kamu jangan ceroboh lagi. Kamu jangan memberikan kebodohan kamu lagi agar diri kamu bisa dimanfaatkan oleh berbagai orang. Cukup kebodohan di masa lalu itu sudah membuat diri kamu runtuh dan menderita. Kedepannya, buat semangat di dalam energi kamu untuk memberikan suatu potensi dari kemampuan kamu. Berbicara mengenai kemampuan, kamu jangan mengabaikan kalau memang diri kamu memiliki keahlian. Biarkan keahlian yang kamu miliki itu membuktikan bahwasannya diri kamu bisa menerima kemajuan. Jangan kamu memiliki keahlian kamu tersebut kamu tutup, kamu hambat, kamu kubur, sehingga diri kamu seperti orang yang tidak bisa bergerak. Ikuti pergerakan intuisi kamu. Kalau intuisi kamu mengatakan kamu ingin mengembangkan keahlian kamu, kembangkan. Siapa tahu keahlian kamu itu bisa membuat diri kamu menerima suatu bentuk awal di dalam kehidupan kamu. Ingat, Wak Geng, kesampingkan dulu situasi perasaan kamu tersebut. Utamakan dulu apa yang menjadi sesuatu hal yang membuat diri kamu bisa mendapatkan peluang atau awal di dalam kehidupan yang baru. Sampai di sini bisa kamu terima secara logika kamu?
Ya, kalau menurut diri kau cocok, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kau tidak cocok, ya tidak usah kau angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, agar diri kamu mengerti. Ya, wadah, jangan dipaksa-paksakan. Anggap saja kita ini saling sharing, bertukar pikiran, saling menggibah. Saya berbicara seperti itu karena memang saya menganggap diri kamu sebagai kakak dan adik, adik dan kakak. Kamu tahu kan, ketika adik dan kakak bercerita, bertukar pikiran, berbicara pasti langsung nyablak, to the point. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Walaupun perkataannya sakit, membuat diri kamu tersinggung, setidaknya saya berbicara dari hati saya yang tulus. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu, saya rasa manusia itu terlalu bodoh, terlalu naif, terlalu ceroboh, terlalu lalai untuk meninggalkan diri kamu atau mengabaikan diri kamu demi perjalanan yang dia lakukan hanya untuk menikmati kebodohan dia di suatu saat nanti. Kebodohan dia ini pasti akan terjadi terhadap diri dia. Tetapi ketika kebodohan ini terjadi terhadap manusia itu, kamu jangan datang seperti superhero atau Avenger atau Spider-Man atau Doraemon yang memiliki kantung ajaib yang kapan saja bisa kamu keluarkan dari kantung ajaib kamu sehingga kamu memberikan kesempatan. Ya, jangan datang sebagai Power Ranger, Sailor Moon, Wonder Woman, Catwoman, apalah itu suka hati kau lah nanti. Itu Dewa Geng. The Fool. Tetapi untuk kali ini, saya tidak mau ingin membahas mengenai manusia tersebut. Yang ingin saya bahas adalah diri kamu. Karena kalau saya ingin membahas manusia itu mungkin tidak ada faedahnya dan mungkin tidak akan ada ujung-ujungnya. Saya ingin membahas mengenai energi kamu. Ada apa di balik dari kartu The Fool ini? Dari kartu yang belum saya bukakan. Muncul kartu The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune. Suatu bentuk perputaran waktu yang dimana bentuk perputaran waktu ini seakan-akan mengatakan terhadap diri kamu ada siklus kehidupan atau ada titik balik di dalam kehidupan kamu di mana titik balik dari situasi kebodohan kamu di masa lalu akan membuat diri kamu menerima keberuntungan. Di masa lalu memang saya mengategorikan itu kebodohan kamu sehingga diri kamu runtuh. Tetapi yang akan datang ketika diri kamu sudah belajar dari kebodohan kamu, justru ada titik balik di dalam kehidupan kamu di mana titik balik tersebut memberikan diri kamu suatu kesempatan karma atau takdir yang bersifat positif. Yakin terhadap diri sendiri. Toh juga selama ini kamu kan masih berkomunikasi terhadap Sang Pencipta. Biarkan Sang Pencipta yang mengendalikan kehidupan kamu. Tutup kesedihan kamu. Lepaskan perasaan kamu yang sakit hati tersebut agar bisa terkoneksi dari Sang Pencipta. Muncul kartu Ten of Pentacles, terdiri dari 10 koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-10 koin yang barusan saya katakan tadi, saya rasa satu koin yang saya tarik ini akan ada suatu bentuk rejeki nomplok yang secara tiba-tiba untuk kamu terima. Rejeki nomplok ini beraneka ragam.
Bisa saja ada kaitannya di dalam pekerjaan kamu, bisa saja ada kaitannya terhadap bisnis kamu, bisa saja ada kaitannya terhadap panggilan pekerjaan kamu yang baru saja kamu jatuhkan lowongan pekerjaan, bisa saja ada kaitannya dari bentuk keuangan kamu, yang secara tiba-tiba ada seseorang yang akan memberikan diri kamu hadiah dan mungkin penjualan aset kamu akan deal. Bukan hanya rejeki nomplok, tetapi ada kemakmuran. Kemakmuran dalam arti apa? Kestabilan secara keuangan. Lagi-lagi keuangan, karena kartunya yang keluar adalah kartu koin, bukan kartu cawan, bukan kartu tongkat, bukan kartu pedang, tetapi koin. Muncul kartu King of Pentacles. Tadi keluar kartu 10 koin, sekarang giliran raja dan ratunya yang keluar tetapi memegang satu koin. Pegal juga tanganku memegang keempat kartu ini. Pegal tanganku, Wak Geng. Gantianlah kita, Wak Geng, ya. Kaulah dulu megang kartuku, aku yang komat kamit. Kayak gini, pegal juga tanganku. Tangan yang ini megang, pegal. Tangan yang ini megang, pegal. Pegal semua. Entah mungkin karena udah tua juga ya kan. King of Pentacles. Dari kemunculan kartu ini ada kelimpahan. Kelimpahan yang begitu sangat jelas untuk kamu dapatkan. Tetapi kelimpahan ini lagi-lagi berbicara mengenai keuangan. Keuangan yang akan makmur. Tetapi perlu kamu ketahui juga, ketika ada rezeki nomplok yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat, kamu pun jangan boros-boros. Karena selama ini kamu itu boros. Seperti berpikiran, habiskan sajalah, nanti kan masih ada lagi. Masih ada kok gaji di akhir bulan. Itu kan ujung-ujungnya apa? Makan Indomie. Apalagi anak kos. Kalau udah masuk di tanggal 20, semua rata-rata Indomie. Selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart. Rata-rata semua Indomie, laris manis. Jangan boros-boros ya, Wak Geng ya. Nanti takutnya usus kamu jadi rusak karena kebanyakan Indomie. Itu dia, Wak Geng. Muncul kartu Queen of Pentacles. Tadi raja, sekarang giliran ratunya. Saya rasa ini raja dan ratunya hobi juga nongkrong. Nih, kedua kartu ini, kedua orang ini nongkrong dalam waktu dekat untuk ke tempat kamu. Raja dan ratu, di satu sisi kemakmuran, di satu sisi penampilan. Penampilan kamu ini seperti penampilan yang elegan dalam waktu dekat. Orang-orang akan menganggap diri kamu memiliki nilai dalam waktu dekat. Dan orang-orang akan menganggap diri kamu ini seseorang yang harus dihormati. Karena diri kamu dalam waktu dekat akan menerima perubahan yang begitu sangat drastis. Ada ini perputaran waktu yang akan membuktikan. Tetapi perputaran waktu ini lagi-lagi, Wak Geng, saya tidak bisa memastikan. Karena kalau saya memastikan, saya sudah melebihi kapasitas sebagai ciptaan dari Sang Pencipta. Saya tidak mau mengatakan seperti itu. Ada sesuatu hal. Terimalah dalam waktu dekat. Ya, Wak Geng. Muncul kartu Eight of Pentacles. Lagi-lagi yang keluar kartu koin. Semua koin kartunya. Seperti ada ada hasil dari bentuk perencanaan kamu, ada suatu jawaban dari suatu bentuk yang kamu kerjakan dalam waktu dekat, atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu kerjakan, nanti ada hasilnya sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kebutuhan kamu. Wow, mantap ya. Koin, 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 koin,
Apalagi kartu ini, The Wheel of Fortune, titik balik. Bagaimana Wak Geng? Dari apa yang saya katakan tadi, apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat. Nanti puyeng sendiri kamu, ya. Anggap saja perkataan saya tadi gibahan yang tidak berfaedah, ya, Wak Geng. Oke, Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.